atau hujan. Tempat duduknya sih terbilang cukup banyak. Meja dan kursi tersedia di sudut-sudut tertentu. Suasana merasakan pinggir pantainya juga cukup berasa. Tempatnya banyak pasir. Hai geng, bertemu kita kembali di Santai TV. Oke geng, kali ini kita buat satu reaction video yang disuggest oleh Abang Tengku. Dia bilang tempat yang harus dikunjungi. Harus dikunjungi. Dan tempat ini saya sudah pergi. Gitu. Jadi Arul kena tengok satu tempat ini yang dinamakan apa, Arul? Pik, Pantai Indah Kapok. Jadi Arul kalau pergi ke Indonesia, selain tempat-tempat yang Arul sudah catat mau kunjungi di Indonesia, ini satu tempat yang saya mau Arul tengok dan nanti Arul bagilah apa Arul punya pandangan terhadap tempat ini. Sebab saya sendiri datang ke situ, saya sungguh merasakan itu satu momen yang tidak dapat dilupakan. Sebab suasananya serasa berada di luar negara, bukan di Asia Tenggara, tapi satu tempat yang ada kelainan, ada perbedaan, ada sesuatu yang unik di situ. Jadi Arul mau tengok nih. Maksudnya Abang Tengku pernah pergi sini? Pernah, sudah pergi. Tahun lepas, tahun 17 Agustus ke 77. Tanpa bertunggu lama, apapun, mari kita reaction video ini. Let's go! Ini Bang Banar Pik tuh. Ini Pantai Indah Kapok. Pantai Indah Kapok. Cantik pantainya, Rul. Putih. Wih, masa aku pergi sana belum ada nih? Belum kah? Yang itu ada kayu-kayu tuh. Nih. Wah, ada makanan, Rul. Ada kuliner, Bang. Wih, Masya Allah, cantiknya. Masya Allah. Dia punya luas pantai itu, nah. Ini waktu malam. Senja. Sore. Cantiknya dia punya kawasan. Itu tempat parking di sana tuh, tepi itu. Tempat parking. Iya. Jadi Abang Hasan pergi hari itu di kosan mana? Ada satu tempat di bagian terus ini darat sedikit. Jadi support ini channel apa nih? Food apa? Inilah channelnya lagi. Channel ini. Hai guys, balik lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat wisata hits yang lagi viral banget nih di media sosial. Wisata ini berada di daerah Tangerang atau Pik 2 yang merupakan salah satu kawasan yang tidak jauh dari Jakarta. Ya, nama tempatnya adalah Aloha Pasir Putih Pik 2. Pik 2. Aloha Pasir Putih Pik 2 mempunyai suasana ala pantai seperti di Hawaii atau Bali gitu guys. Tempat ini sangat cocok tadi Hawaii sebagai tujuan liburan bersama keluarga, pasangan ini atau kalau malam teman-teman cantik kalian nih. Ini Aloha juga baru aja opening di tanggal 14 ada April lampu yang 2023. lah, Jadi masih baru banget ya. Tempat nongkrong ini buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga sampai 10 jalan ke Pik tuh lah, Bang. Aloha Pasir Putih Pik 2 sangat mudah diakses sehingga pengunjung nggak perlu khawatir untuk kesulitan menemukan tempat ini. Nama Aloha yang terpampang jelas di depan tempat ini juga akan membantu kalian dalam menemukannya. Atau buat lebih gampangnya kalian juga bisa menggunakan Google Maps. Kalian tinggal ketik aja Aloha Pasir Putih. Oh ya, sebelum bisa masuk ke area Aloha, kita harus berputar jauh karena semua putar balik ditutup guys. Karena kita datang pas weekend, luar biasa crowdednya nih. Mau ke Alohanya aja udah macet, belum lagi putar baliknya yang jauh. Excited mau nama dalamnya. Dan mau masuk ke gate parkirnya juga macet parah. Untuk area parkir kendaraannya sendiri juga luas dan nyaman ya guys. Kalian nggak perlu khawatir. Untuk area parkir motor dan mobil juga ada. Tapi jadi parking, banyak parking. Memang disediakan, pemerintah sediakan itu untuk memudahkan luasnya. Luas, dia punya tempat parkirnya ramai boleh masuk. Untuk masuk ke area Aloha Pasir Putih tidak berbayar alias gratis ya. Kalian hanya perlu follow Instagram Aloha Pasir Putih sebagai tiket masuknya. Oh ya, sekedar informasi, sebelum masuk ke dalam area Aloha nantinya barang bawaan kita akan diperiksa oleh satpam ataupun penjaga yang ada di sini. Karena di sini dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Kalau hanya membawa mainan anak-anak untuk bermain pasir di dalam diperbolehkan ya. Nah, ini dia kondisi Aloha Pasir Putih di sore hari. Karena pas kita datang ke sini sekitar jam setengah 4 sore gitu. Dan ternyata udah rame banget sama pengunjung. Karena kebetulan ini juga pas weekend ya. Akses pintu masuknya berada di sebelah sini. Jadi untuk pintu masuk sama keluarnya sama aja ya. Kita harus lewat sini guys.
Bisa dibilang akses keluar masuknya masih belum teratur nih, karena kita harus menunggu yang masuk dan juga sebaliknya. Apalagi kalau pas pengunjung membludak kayak gini agak ribet ya. Tempatnya memang asik banget guys buat nongkrong-nongkrong, karena vibes-nya tuh kayak pantai ala-ala Hawaii gitu. Pemandangan pasirnya yang putih di sepanjang pantai membuat pantai ini semakin diminati oleh banyak pengunjung. Kalau kamu sedang mencari tempat nongkrong yang instagramable dan asik di kawasan Bituba, kamu harus mencoba mengunjungi Aloha Pasir Putih ini. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh berlibur ke Hawaii atau Bali guys. Cukup datang aja ke Aloha Pasir Putih Peak 2 nih, karena vibes-nya tuh dapet banget. Tapi sayangnya kawasan pasir putihnya tuh masih ditutup, jadi kelihatan penuh sesak di kawasan Alohanya. Ini ada restroom, sushi pakai. Wah, ini apa nih, Rul? Nah, di sini ada beberapa kolam mini yang cakep banget nih. Tapi di kolam mini ini nggak boleh berenang dan mainan air ya. Kayaknya sih cuma boleh dipandang aja sebagai hiasan gitu. Totalnya di sini ada kurang lebih 3 kolam mini yang instagramable banget. Dan kalau malam hari, kolam ini semakin cantik nih penampilannya dengan warna-warni yang berwarna-warni. Amazing. Hampir semua area yang ada di sini berkonsep outdoor gitu ya. Beberapa area duduk dilengkapi dengan payung berwarna-warni yang cantik, yang dapat melindungi kalian dari sinar matahari atau hujan. Tempat duduknya sih terbilang cukup banyak. Meja dan kursi tersedia di sudut-sudut tertentu. Suasana merasakan pinggir pantainya juga cukup berasa. Tempatnya banyak pasir, pasnya seperti di klub yang ada di Bali gitu. Buat kalian yang mau kulineran, di sini banyak terdapat tenan makanan mulai dari makanan halal dan non halal. Temanya tuh open space ya, jadi harus cari tempat duduk dan meja sendiri. Tapi sayangnya kemarin kita mau beli makanan tuh antri parah, tempat duduk juga penuh di mana-mana. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah selesai makan, bukannya langsung gantian kasih tempat makan buat yang mau makan, tapi malahan tetap duduk santai. Jadi tips buat kalian, coba berkunjung ke sini pas weekday, mungkin bisa lebih menikmati suasananya ya. Hindari ke sini saat weekend atau hari libur. Apalagi Aloha ini kan sedang viral-viralnya nih belakangan ini. Jadi kalian harus bersabar aja ya, karena terlalu banyak orang. Sebenarnya sih kalau kalian mau datang pas siang hari mungkin lebih sepi ya guys. Karena kan kalau siang panasnya terik ya. Oke, sekarang kita akan lanjut explore ke area dekat pantainya. Aloha ini tempatnya juga ramah untuk stroller, kursi roda, dan juga difabel. Karena kontur tanahnya yang rata, jadi aman buat tempat wisata untuk keluarga, mulai dari balita hingga lansia. Pantainya belum bisa diakses ya, dan di sini ada pagar pembatasnya. Pantai belum boleh akses. Jadi memang banyak security yang seliweran berjaga dan melarang untuk masuk area pantai. Meskipun begitu, di sini anak-anak juga bakalan happy dan betah kok, karena bisa bermain dan membangun istana pasir. Tapi perlengkapan untuk bermain pasir wajib bawa sendiri ya. Wahana main pasirnya memang bagus, tapi sayangnya di sini tuh nggak ada tempat bilas buat bersihin pasir-pasirnya. Jadi banyak orang pada masuk ke restroom. Alhasil toiletnya jadi kotor dan banyak pasir yang masuk. Nah, di dekat area pantai juga terdapat deretan pohon kelapa yang menghiasi setiap sudut pantai Pasir Putih ini. Meskipun pohon-pohonnya masih gersang, kayaknya sih baru ditanam gitu guys. Masya Allah, Rul, cantiknya. Bukan semen nih, pasir. Aku itu betul mati-mati ke semen. Kalau kelapa jadi nih bang, lagi cantik nih, lagi cantik. Ini betul lah, tidak perlu lagi pergi Hawaii ke sini. Wah. Masya Allah. Dua sangka ini apa nih? Pagar untuk supaya jangan masuk. Kan masih dalam reservasi penjagaan. Ramainya. Apa namanya? Aloha. Cantiknya Rul, tengok dia diterbangkan menggunakan drone ini. Wow. Kalau jadi ini bongkok lebih cantik ini. Nah, di dekat pantai ini ada juga spot foto bertuliskan Aloha yang terbuat dari kumpulan bunga warna-warni. Sayangnya kita hanya bisa berfoto dari jauh nih. Pokoknya kalau kalian berkunjung ke sini, jangan lewatkan untuk mengabadikan momen indah di tempat ini dan membuat kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga dan teman-teman. Karena di sini terdapat banyak spot foto yang instagramable. Pokoknya cocok deh untuk memperindah momen bersama keluarga dan teman-teman tercinta. Bahkan di sini juga dijadikan sebagai tempat untuk melamar pasangan tercinta. Wah, romantis banget ya. Apa yang orang datang sini? Itu gerbang dari itu. Dia macam tempat foto-foto lah,
ini apa dia punya atap nih, dinding atapnya ini macam rumput. Menariknya lagi, Aloha Pasir Putih juga merupakan tempat yang ramah dengan hewan peliharaan atau pet friendly. Jadi kamu bisa menikmati liburan bersama dengan binatang kesayangan kamu loh. Dia macam ini juga yang kampung. Nah, sekarang saatnya kita keliling untuk melihat kulineran yang ada di sini. Di sini lumayan banyak ya untuk stand makanannya. Setiap tenan menawarkan makanan yang enak dengan cita rasa yang berbeda-beda. Jadi kalian dapat menikmati beragam kuliner yang menarik, mulai dari makanan halal dan juga non-halal. Oh ya, untuk tempatnya dibedakan ya guys, area makanan yang halal dan itulah tempat yang harus kunjungi. Kalau ke Indonesia, datang ke Narol. Jadi Arul nampak tadi macam mana? Arul punya komen tentang pantai Pik 2 nih. Pantai Indah Kapok. Iya. Kalau saya nampak bang dari awal video sampai akhir, saya rasa teruja bang, excited. Pasir pantai putih. Putih itu. Ini bersih. Lepas itu suasana di sana itu sangat cantik. Ramai orang, sangat cantik. Nampak keadaan itu pun macam kita rasa tenang, happy. Gitu. Kalau bawa family ke sana, lagi mantap. Kalau kita ramai-ramai ke sana, ambil foto sana, makan kan. Itulah orang coba keindahan kita punya momen-momen indah, indah di sana bersama kawan-kawan. Betul. Memang keren. Itulah di Indonesia nih banyak betul tempat. Sebenarnya saya kalau boleh kan mau selalu datang ke sana. Sebab hari itu kami pergi ke Jakarta saja, tidak lagi dapat explore semua. Tapi itulah negara pertama yang saya keluar daripada dalam hidup saya kan, keluar negara pertama yang dikunjungi Indonesia. Indonesia. Paspor pertama, COP Immigration Indonesia. Selama hidup tidak pernah keluar ke negara. Ya, tunggu pun macam Brunei kan dekat, tapi ke Indonesia. Sebab Indonesia ini adalah surga wisata. Dikatakan lagi bang, surga wisata dia punya pantai 17.000. Bukan pantai, pulau 17.000. Pulau 17.453. Banyak. Kalau salah betulkan ya guys. Itu pulaunya 17.473. Memang saya dengar saya buat reaction masa itu 17.000. Saya pun rasa shock. Tengoklah kalau kita nih Rol di Asia Tenggara nih, kalau tengok negara kepulauan yang paling banyak dikelilingi laut nih Indonesia betul. Tengok sejak kalau tengok peta itu kan semua laut. Jadi dia itu yang banyak pulau. Jadi itu juga kenapa Indonesia kalau dia punya pulau banyak itu yang dari segi pertahanannya dia betul-betul ketatkan. Itulah Indonesia nih. Dia punya ranking kekuatan pertahanan militer. Kalau kita kekuatan pertahanan, kalau sana militer. Ranking pertama di Asia Tenggara. Ranking pertama? Iya. Wow. Kekuatan sebab dia nih banyak pulau perlu dijaga kedaulatannya itu, jadi perlu ada kekuatan begitulah. Apatah lagi yang memimpin pertahanan itu bekas Kopassus. Pak Prabowo Subianto. Dia ini bekas Kopassus. Jadi bila dia sekarang nih menjawat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, jadi synchronize lah apa yang dia punya pengalaman dengan apa bidang yang dia jawat sekarang itu kan. Dia memahami. Dia dapat membuat sesuatu. Dia sudah dia pernah mengalaminya. Dia bekas tentara, jadi dia tahu lah selok-belok pertahanan ini. Itu salah satu lah. Jadi apapun Indonesia tempat yang sangat menarik dan banyak wisata. Kalau mau pergi berlibur mana-mana kan tidak perlu lah pergi tempat lain dulu. Datang kalau ke luar negara lah, ke Indonesia. Sudah pasti Arul tidak akan dapat melupakan momen-momen itu. Sedangkan tengok tadi pun betuanya orang yang dah pergi sana tuh. Saya sendiri dah pergi sana, terus tengok salah. Nanti Arul kena pergi sana. Pergilah bang. Jadi apa yang ada beberapa masukan yang saya dapat informasi kan. kita nih negara Malaysia Indonesia nih negara sahabat.
Cuma apabila kita nampak di media sosial ada beberapa oknum ya yang betul. sengaja untuk melaga-lagakan tuh supaya kita ini tidak ke Indonesia, lepas itu orang Indonesia tidak ke Malaysia. Sedangkan bila kita datang ke sana, kita disambut sangat ramah, Rul. Betul, ramah. Macam keluarga sendiri, walaupun baru pertama kali jumpa kan, tapi dia punya rasa keakraban sungguh luar biasa. Tapi oknum-oknum ini sengaja supaya kita ini kalau menurut apa yang saya dapat tahu sedikit, ada beberapa bukan penguasa, dia ini macam tangan-tangan gaib, ataupun mereka yang berkepentingan pribadi. Jadi orang tidak mau Malaysia Indonesia ini bekerja sama, jadi di situ ruang untuk orang memecah belah. Sedangkan kita ini baik-baik saja. Baik. Kalau saya nampak di ruang komentar tuh oke saja. Jadi guys, pada kalian juga kita sama-sama berperas yang oknum yang sengaja memecah belahkan hubungan Malaysia dan Indonesia ini kan. Jadi macam mana? Sampai setelah video kita, jangan lupa subscribe channel saya TV. Lagi bang apa? Dan juga Tengkuruk Channel. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum. Bye.